Jadi kita lakukan starter ya. Motor sudah hidup. Untuk langsamnya di angka 12,8 volt ya. Naik ke 13. Itu belum kita gas ya untuk sepeda motornya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengisian dari motor Beat FI ini ya. Ini motor Beat yang masih starter kasar ya. Kita akan mengukur berapa volt tegangan dari spool pada motor Beat FI ini. Jadi posisi motor ini adalah setelah di quarter ya. Kemarin itu motor ini ngebul karena pistonnya itu sudah parah. Jadi ini sudah dilakukan proses quarter. Jadi tinggal pasang komponennya lagi. Dan saya sempatkan untuk membuatkan video buat teman-teman semua agar teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Jadi kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk motor Beat FI ini ataupun pada motor Beat starter kasar ini tahun 2014. Jadi pada sistem pengisiannya ini itu menganut sistem satu pasa ya. Mengapa dikatakan satu pasa? Karena kabel yang keluar dari spool itu terdiri dari satu ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk proses pengujian dari berapa volt dari keluaran untuk spoolnya. Oke, kita akan pindahkan untuk kameranya sebelah sana ya, agar kelihatan oleh teman-teman semua. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengukur dari voltase spool ini, kita gunakan multitester seperti ini yang digital ya. Yang analog juga bisa, tetapi lebih akurat lagi apabila kita gunakan multitester yang digital. Oke, kita langsung saja ke pengujian dari berapa voltase yang dikeluarkan oleh spool. Jadi di area sini ataupun di bawah jok ya, itu terdapat beberapa soket. Itu ada 4 soket ya. Ada 5 soket ya yang ini. Dan soket yang ini adalah soket untuk ke dinamo starter. Yang besar ini adalah soket untuk ke kabel bagian injektor ya, untuk sensor phase-nya juga, dan untuk soket EOT-nya juga. Dan di sini ada soket DLC ya. Itu teman-teman sudah mengetahui semua. Dan ini adalah soket dari spoolnya. Ada 2 soket dari spool. Teman-teman fokus saja ke bagian soket yang 2 ini ya. Yang soket kedua ini. Jadi di soket yang 2 ini itu ada kabel yang hampir mirip ya. Jangan teman-teman itu sampai keliru. Untuk ke arus pengisiannya dari motor ini itu adalah kabel berwarna putih ini, berwarna putih yang ada di soket ini, yang tunggal ini ya. Ini adalah arus dari spool yang akan masuk ke dalam kiprok. Kiproknya itu di sini ya. Itu kiproknya. Dan untuk arus ini akan kita cek berapa voltase untuk keluaran dari spool ini. Dan untuk soket yang ini adalah soket pulsernya. Jangan sampai teman-teman keliru ya. Ini juga putih, warnanya putih kuning, dan ini warnanya kuning ya. Jadi kita fokus untuk kabel yang ini. Kita akan hidupkan motornya untuk melakukan pengecekan dari arus spool ini. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan, kita akan memutar dulu untuk selektor yang ada di multitester ini ke bagian dari arus AC-nya. Itu arusnya di sini ya. Kita putar di bagian AC ini. Kita akan mengukur untuk keluaran dari spool ini. Jadi untuk keluaran spool, untuk teman-teman yang belum paham ya, itu adalah arusnya itu AC. Jadi kita letakkan di bagian voltase AC-nya. Oke, kita letakkan bagian multi di sini ya. Kita atur dulu untuk letak dari multi ini supaya teman-teman lebih mudah untuk melihatnya. Untuk ini untuk jarum dari multitester ini yang warna hitam itu kita tempelkan ke masanya ya. Bisa ke masa kiprok di sini dan juga bisa ke masa dari rangka modi motor ini. Dan untuk kabel yang warna merah ini itu kita colok ke kabel yang satu soket yang di sini ya. Yang sini. Kita colok ke sini. Kita tancapkan saja ke sini ya teman-teman. Ya, sudah ya teman-teman. Jadi ini kita tancapkan ke masa yang warna hitam ya. Jadi kita coba ukur ya. Tadi saya meletakkan bagian knob bagian negatifnya itu di bagian min aki ya. Kita coba hidupin lagi. Kita starter. Untuk stasionernya itu di motor ini itu mencapai 20 volt ya.
Untuk kalau kita gas itu melewati angka 30 kalau nggak salah ya teman-teman. 24 ya. 30, 35 ya. Jadi 37 itu langsung balik ke 0 lagi ya. Jadi untuk arus dari spool itu berkisar antara 20 volt sampai 30 volt AC ya. Jadi kita akan ukur bagian dari baterainya lagi ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan pengecekan arus dari spool ya. Itu berkisar antara 20 volt sampai 30 volt ya. Jadi untuk pengecekannya itu seperti itu ya, seperti tadi. Karena saya sendiri untuk meletakkan tripod itu agak susah ya teman-teman. Jadi itulah angka yang saya dapatkan ketika melakukan pengecekan di bagian spool. Jadi untuk selanjutnya kita akan lakukan pengecekan arus yang masuk ke dalam baterai ataupun arus pengisiannya. Jadi sekarang kita akan pindahkan multitester tadi ya, multitester tadi ke angka ataupun ke selektor DC volt. DC volt itu ada berada di sini ya. Di bagian huruf V yang garisnya itu lurus, ini adalah untuk pengecekan arus dari baterai. Jadi kita akan langsung cek di bagian baterai yang ada di sana. Jadi untuk knob yang bagian ini, probe yang bagian hitam kita tempelkan ke negatif baterai, yang merah itu ke positif baterai. Kita tempel seperti ini ya. Setelah itu kita cek bagian aki baterai, itu menunjukkan di angka 13,4 volt ya. Kita pegang di sini ya. Setelah itu sepeda motor kita nyalakan. Ini agak sulit ya teman-teman karena saya rekam videonya sendiri. Kita kunci kontak on ya, kunci kontak on. Terbaca 12,9 volt. Mengapa arus baterai itu turun? Karena terjadi arus yang masuk ke bagian pompa minyak ya. Jadi kita lakukan starter ya. Ya. Motor sudah hidup. Untuk langsamnya di angka 12,8 volt ya. Naik ke 13. Itu belum kita gas ya untuk sepeda motornya. Untuk kita akan lakukan gas dari sepeda motor ini. Oke, kita akan lakukan gas dari sepeda motor ini. Kita naikkan RPM-nya. Jadi untuk arus yang untuk pengisian itu di angka 14,1 volt kalau nggak salah tadi ya teman. Jadi untuk arus dari pengisian ini itu berkisar antara 14,4 volt ya. Itu rata-rata di angka seperti itu. Jadi pengisian yang normal itu, pengisian yang normal dari sepeda motor itu berkisar antara dari 13 volt sampai 15 volt ya, di bawah 15 volt. Untuk arus yang melebihi 15 volt itu dinyatakan overcharger ya, ataupun kelebihan pengecasan. Dan untuk di bawah 12 volt itu dinyatakan arusnya itu kurang untuk mengisi dari baterai ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk segala kekurangan video yang saya buat untuk teman-teman, mohon dimaklumi karena saya untuk merekam video ini cuma sendiri ya. Jadi sulit untuk meletakkan tripod ataupun meletakkan kameranya. Jadi untuk arus yang sudah kita lakukan pengecekan untuk arus dari spool itu berkisar antara volt 20 volt sampai 30 volt lebih ya. Untuk arus AC yang dikeluarkan oleh spool tadi ya, yang dikeluarkan oleh spool yang berada di sini. Spoolnya di sini ya. Untuk tipe Beat FI starter kasar. Dan untuk arus yang dikeluarkan oleh kiprok yang ada di sini ya, kiprok ini itu berkisar antara 13 volt sampai 14 volt. Dan untuk motor ini mentoknya itu di angka 14,2 kalau nggak salah ya, 14,2 volt ataupun 14,4 volt. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari pembuatan video ini karena pembuatan ini pada malam hari ya. Mohon diterima segala kekurangannya dan ambil ilmu yang dapat teman-teman ambil dari video ini.
Oke, salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.